Oke guys, seperti biasa di pagi hari kita pergi ke kebun lagi untuk memanen bonteng atau timun yang di lahan ketiga guys. Dikarenakan harusnya kemarin dipanen, tapi kemarin hujan dari pagi nyampe sore, jadi nggak kepanen guys. Nah sekarang rencananya mau dipanen semua guys. Nah di pagi hari ini lumayan cuaca agak cerah ya guys, meskipun lumayan masih mendung. Nah kita lanjut menuju ke kebun guys. Kita akan melewati kandang ayam dulu yang sekarang diisi oleh kambing guys. Nah ini adalah kandang ayam tapi sekarang diisi oleh kambing guys. Untuk jalannya nggak terlalu licin ya guys, lumayan agak kering dikarenakan air yang mengalirnya juga itu udah agak kering guys. Tidak ada air yang mengalir menuju ke kebun guys. Nah lanjut guys, kita sudah sampai di lahan yang pertama. Lahan yang ini udah tumbuh agak tinggi ya guys. Nah di sini juga ada si Abi yang sedang menata si daun-daun timun ini guys. Kita lanjut ke arah lahan ketiga guys. Nah di sini nggak semua ditanam timun, tapi ada juga umbi akar guys. Nah untuk lahan yang ini semuanya itu ditanam umbi akar guys. Nah kalau yang di atas ini masih satu umur sama yang lahan tadi guys. Jadi tanaman si umbi akar ini persis di depan pondok yang akan dibangun guys, pondok yang belum selesai. Nah kita lanjut berjalan ke arah lahan ketiga guys. Oke guys, kita telah sampai di belakang pondok yang belum jadi. Nah ini adalah kebun kayu yang bekas ditebang untuk bahan-bahan pondok guys. Nah kalau untuk menuju ke lahan ketiga itu tinggal lurus melewati kebun kayu ini dan nanti ada pondok lagi guys. Nah kalau pondok yang di sana itu bukan pondok punya kita, tapi pondok orang lain guys. Yuk kita akan menuju langsung ke area lahan kebun yang siap dipanen guys. Dan di sana juga sudah ada si Pak Aki yang sudah duluan memanen timunnya guys. Nah ini dia lahan yang ketiga, pohon timun yang sudah siap dipanen guys. Nah kalau yang bawah ini udah bagus ya guys, tapi yang di atas itu ada kendala sedikit. Si penyangga-penyangganya itu kena angin dan sedikit agak roboh guys, sehingga batang-batang pohon timun ini agak kekuningan guys. Namun untuk buahnya ini masih bagus guys, masih siap untuk dipasarkan ke pasar. Nah guys, ini dia pohon timun yang ada di lahan ketiga guys. Nah di lahan ketiga ini pohon timunnya udah siap untuk dipanen guys. Dan ini pondok yang sering kita pakai istirahat guys. Pondok ini punya orang lain. Di bawah pondoknya juga ada kolam ikan guys. Jadi selama ini kita selalu ikut beristirahat di pondok ini guys. Nah kita lanjut ke bawah, kita cek dulu timun yang siap untuk dipetik hari ini guys. Dikarenakan timun yang siap itu ukurannya tidak sembarangan guys, jadi kita harus dicek dulu mana yang sudah siap dipetik dan mana yang belum guys. Nah dikarenakan kelihatan timunnya udah siap dipetik, kita siapin dulu wadah untuk memanennya guys.
Nah guys, kita lanjut memetik timun yang di lahan bawah guys. Dan ini ada timun aneh ya, anomali. Kadang timun itu ada yang suka merempet kayak gini guys. Jadi udah agak aneh ya, tapi kelihatannya ini sangat anomali guys. Proses pemetikan timun itu harus hati-hati guys, dikarenakan batang pohon timun ini sangat gampang putus ya. Jadi kita harus hati-hati dalam memetiknya. Dan untuk umur pohon timun ini guys, udah lumayan tua karena udah 1 bulan lebih. Jadi rata-rata umur pohon timun itu 1 bulan lebih guys, atau 1,5 bulan, maksimal 2 bulan ya guys. Untuk produksi pembuahannya itu produktif guys. Kalau lebih dari 1,5 bulan itu biasanya si buahnya itu udah nggak produktif guys. Jadi banyak yang tidak seukuran gitu. Nah oke guys, akhirnya pemetikan timun udah beres. Nah sekarang waktunya kita untuk menyortir timun yang besar atau oversize dan timun yang ukuran pas untuk dijual ke pasar guys. Jadi prosesnya seperti ini, kita pilihin satu persatu timun yang kecil dan timun yang besar, lalu kita pisah guys. Nah kalau timun yang besar kita pisahin ke wadah yang berbeda guys, karena timun yang besar kita jualnya di warung guys. Kalau timun yang pas kayak seperti ini, itu ukuran pas, kita langsung jual aja ke pasar dan kita tumpukin ke sebelah sana guys. Dan selesai penyortiran, kita langsung kemas pakai wadah-wadah atau karung seperti ini untuk membawa langsung ke pasar guys. Dan akhirnya guys, proses penyortiran dan pengemasan udah selesai. Ini dia timunnya, sudah ditaikin ke motor guys. Nah ini
Berat satu karungnya itu lumayan ya guys, bisa nyampe 50 atau 40 kilo. Jadi kita nggak bisa langsung bawa 3 karung atau 4 karung guys, karena perjalanannya juga lumayan ekstrim ya guys. Jadi kita bawa dulu 2 karung. Lanjut kita berangkat ke pasar guys. Oke guys, sekarang kita udah di perjalanan menuju ke pasar guys. Jarak dari kebun ke pasar itu lumayan agak jauh ya guys, jadi kita harus melewati jalan raya dulu. Sekarang kita masih di jalan pedesaan guys. Untuk jalannya sendiri di daerah kami itu udah lumayan baik ya guys, jadi nggak jelek-jelek amat guys. Nah ini dia jalan raya yang menuju ke pasar guys. Kalau kita sudah berada di jalan raya, itu ke pasar lumayan agak dekat lagi guys. Mungkin jarak 50 meteran lagi kita sampai di pasar guys. Dan akhirnya kita telah sampai di pasar guys. Dan langsung saja si timunnya langsung ditimbang guys oleh si mang-mang pasar. Ini dia proses penimbangan di pasar guys. Jadi timun yang sudah dikirim ke pasar kita ditimbang dulu sama si mangnya guys. Nah ini dalam sekarungnya itu ada yang 40 kilo guys. Jadi ada kemungkinan 2 karung ini kita dapat 80 kilo guys. Dan untuk harganya juga di daerah kami itu 1 kilo masih 5.000 guys. Nah kalau di daerah kalian harga timun sekarang masih berapa guys? Dan alhamdulillah hasil penjualan timun hari ini lumayan cukup ya guys. Dan kita lanjut pulang pergi lagi ke kebun guys. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa support petani muda supaya kami selalu bersemangat untuk membuat konten dan memberikan edukasi-edukasi sekitar bertani dan berkebun guys.